Perkenalkan, kami dari kelompok 4 membawakan materi yang berjudul Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran. Penjelasan yang akan dibahas yaitu kurikulum dan perencanaan pembelajaran, perkembangan kurikulum di Indonesia, pendekatan dalam pengembangan pembelajaran, metode evaluasi dan asesmen pada proses pembelajaran, serta inovasi dan tren pada kurikulum modern. Kurikulum dan perencanaan pendidikan. Kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh peserta didik yang mencakup suatu rencana, tujuan, bahan ajar, dan metodologi yang sengaja dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi yang terjadi antara tenaga pengajar dan peserta didik yang bertujuan agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini, diharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perencanaan pembelajaran. Perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Kurikulum 1947 sampai 1952. Kurikulum 1964. Kurikulum 1968 sampai 1984. Kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Pendekatan dalam pengembangan pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada bahan pembelajaran, dan yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Pendekatan yang berorientasi pada bahan pembelajaran. Kelebihan dari pendekatan yang berorientasi pada bahan pembelajaran bahwa kita lebih fleksibel atau bebas dalam menyusun bahan pembelajaran karena kita tidak terikat oleh tujuan yang tegas. Adapun kekurangan dari metode ini adalah bahan pelajaran yang kita susun kurang jelas arah dan tujuan, sukar dalam menentukan cara atau metode yang sesuai untuk menyajikan bahan tersebut pada murid. Kurang jelas pada segi-segi apa yang akan dinilai pada peserta didik setelah menyelesaikan pelajaran dan bagaimana cara menilainya. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam pendekatan yang kedua ini berfokus pada keterampilan dan sikap yang kita harapkan kepada peserta didik setelah menyelesaikan kurikulum ini. Tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Tujuan-tujuan yang jelas tersebut juga akan memberikan arah di dalam penilaian terhadap hasil yang dicapai. Hasil penilaian yang terarah tersebut akan membantu penyusunan kurikulum di dalam pengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Metode asesmen dan evaluasi pada proses pembelajaran. Pemahaman program pendidikan secara benar akan sangat membantu dalam penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pengukuran asesmen dan evaluasi pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dan menentukan sebagai salah satu tujuan penyedia informasi dan pengendali untuk pendidikan. Asesmen dan evaluasi pendidikan pembelajaran dengan sesuai fungsinya sebagai penyedia informasi dan pengendali untuk pendidikan mencakup semua komponen pendidikan, proses pelaksanaan, dan pendidikan secara menyeluruh. Proses pendidikan adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan dan melibatkan banyak komponen, seperti peserta didik, pendidik, tujuan, bahan atau program kurikulum, metode serta sarana dan prasarana. Inovasi dan tren pada kurikulum Merdeka. Perkembangan teknologi dalam kurikulum begitu banyak penemuan, fasilitas dan pelayanan lebih baik, namun pada saat yang sama telah mengubah kehidupan kita secara cepat.
Akan tetapi, tidak jarang pula dengan adanya kemajuan ini justru muncul problematika lain yang ada di masyarakat. Perkembangan zaman menyebabkan munculnya inovasi pada kurikulum modern, salah satunya kurikulum merdeka. Salah satu bentuk inovasi dalam kurikulum merdeka adalah pengenalan teknologi sebagai bagian dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi interaksi antara siswa dan pendidik, serta meningkatkan pengalaman belajar melalui pengguna media pembelajaran yang baik.